blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sahabat Kang Muslih Channel, para muhibbin muhibbat, subhanallah. Sore ini ketepatan tanggal 2 Oktober. Ketepatan juga Hari Batik Nasional. Yang pakai batik saya sendiri dan ibu. Ketua DMI lupa hari ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting hatinya Indonesia. Sore ini kita akan berbincang asik, berbincang damai, berbincang bahagia. Kita Kang Muslih Channel mendatangi Sekretariat Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat yang saat ini hadir di hadapan kita semua. Ini komponen lengkap. Assalamualaikum Bapak Ketua, Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Kiai kita, Ketua kita Bapak Kiai Haji Zainal Arifin MA, Ketua Dewan Masjid Indonesia gitu Pak ya. Dan di sebelahnya ada sekumnya ini, Sekretaris Umum. Siapa namanya Pak? Mustafa SPD. Mustafa SPD. Sebelahnya ada yang tukang megang duit. Namanya Ibu siapa Bu? Ibu Neneng. Ibu Neneng, ini bendahara. Panjangin namanya. Ibu Neneng siapa Bu? Ibu Neneng Sumiati. Ibu Neneng Sumiati. SPDI. Luar biasa. Nah ini sebelahnya lagi Bapak siapa Pak? Saya Mulyadi di seksi. Seksi ya? Ya. Oh, seksi Bidang ya. Seksi bidang. Di Bidang sosial. bidang perpustakaan. Oh, perpustakaan. Baik, terima kasih. Baik, sahabat Kang Muslih. Sore ini jamnya jam 4 melihat. Kita ingin berbincang tentang masjid. Ini kalau sudah bicara masjid kan aura kita aura ibadah gitu. Rasanya pengennya ibadah terus. Makanya sore ini kita akan bicara dengan beliau, Bapak Kiai, Bapak Ketua yang saya cintai. Yang kita dengar, ini sekarang Dewan Masjid Indonesia itu organisasi yang sangat dipercaya oleh pemerintah dalam mengurus, dalam
merekrut dalam mendatabaskan masjid-masjid seluruh Indonesia yang saat ini, karena kita bicara di Jakarta Barat, adalah mengurus seluruh masjid dan musola di Jakarta Barat. Apakah benar begitu, Pak Kiai? Betul. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Kang Muslih Channel yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mudah-mudahan selalu eksis dan mendapatkan sukses banyak. Amin, amin. Nah, ini doa yang luar biasa, sahabat. Iya. Kita berbicara tadi tentang masjid ya, DWMI, Dewan Masjid. Iya. Sebetulnya tujuan utama adalah memperbaiki daripada kinerja pengurus-pengurus masjid, dari idarahnya, dari imarahnya dan riayahnya. Subhanallah. Idarah, Imarah, riayah. Nanti tolong dijelaskan, Pak Kiai. Insya Allah Biar satu-satu. tahu nih sahabat muhibbin Kang Muslih Channel. Ya, intinya adalah mengacu pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 18. Ayat 18. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Subhanallah. Ini ntar dulu, sahabat Kang Muslih, yang kita tahu ketua DMI Jakarta Barat saat ini itu Qori. Bagaimana kalau ayat yang tersebut pakai lagu Jawabul Jawab atau apalah, ini supaya Kang Muslih itu terhibur. Mangga Pak, pakai Qorinya lah. Kita kangen dengan suara Bapak Kiai ini sebenarnya. Karena ini kan sahabatnya Ini bisa Qori aja. internasional, sahabatnya Muammar ZA. Jadi kalau suara masnya nggak kita kulik kan sayang sekali. Mangga Pak Kiai. Ini dikerjainnya. Pas Sekom aja diwakilnya Pas Sekom dah. Ya. Kalau ini kan sisa-sisa umur yang sudah katakan sudah tidak muda lagi ya. Tapi insya Padahal Allah. masih 45 belum muda. Dibalik. Dibalik, iya. Baik, untuk demi Kang Muslih Channel nih. Subhanallah. Yang barangkali baru wawancara saya kali suruh ngaji ini, ditodong Iya. juga nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر Allah. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة Allah. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله Allah. ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul-azim. Luar biasa. Lanjut. Jadi tujuannya adalah bahwa dengan moto pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia yang sudah termaktub di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18 ya, bahwa tujuannya adalah memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Artinya masjid tumbuh bukan saja dari manajemennya, tetapi dari fisik bangunannya juga dan cara pengelolanya, takmirnya. Apakah di dalam masjid itu punya takmir, ustadznya tersedia, kiainya tersedia, imamnya tersedia, lembaga pendidikan tersedia, ya,
mungkin imamnya, ada qari'nya, ada hafidnya, gitu kan. Taklimnya luar biasa, ada TK kita, TPK-nya, ada juga remaja masjidnya. Iya. Yang sekarang memang harus kita hidupkan. Kemudian ada idarahnya, apakah manajemen masjidnya itu bagus, ya, harus kita perbaiki. Apakah manajemen masjidnya sudah mencapai standar yang baik? Tentunya apakah riayahnya, bangunannya itu sudah memenuhi standar bangunan tempat ibadah yang representatif. Artinya IMB-nya ada, masjidnya penuh halaman, kemudian ada taman, ada tempat base campnya anak-anak muda. Karena masjid sekarang nih, masjid perlu anak muda. Iya. Masjid perlu majlis taklim. Masjid harus hidup kaum ibunya. Community tunjang. Karena bagaimana supaya makmurkan masjid bisa dilihat daripada program Dewan Masjid. Sangat luar biasa. Sekarang ini Dewan Masjid sedang, baru saja saya ngumpul dengan teman-teman dari seluruh cabang yang ada di Jakarta Barat. Berapa cabang Pak jumlahnya Pak? Cabang itu ada 8 ya. Tadi yang betulnya hadir ketuanya. Ada koordinasi persiapan verifikasi data untuk menerima bantuan intensif marbot, intensif iman, sekaligus juga mendapat bantuan operasional tempat ibadah di DKI Jakarta. Ada 621 masjid, 351 musola. Itu kalau dihitung berapa duit Pak? Banyak banget itu. Luar biasa itu. Terima kasih Bapak Gubernur yang sudah memberikan apresiasi betul kepada masjid ini, sehingga masjid ini bisa syiarnya daripada memakmurkan dan dimakmurkan masjid luar biasa. Amin. Terus tadi disampaikan ada idarah adalah bentuk manajemen. Ya. Nah, ketika idarah manajemennya, nanti takmirnya apakah mampu mengelola apa tidak? Apakah nanti kalau memang tidak mampu mengelola? Karena begini Pak Kiai, kalau kita bicara Tambora khususnya atau Cengkareng, itu kan ada pelosok-pelosok yang notabene hampir komparasinya sama dengan perkampungan. Sehingga masjid itu, takmirnya, manajemen itu nggak serapi manajemen masjid-masjid yang ada di kantor. Mereka notabene yang penting mau duduk di masjid, mau ngurusin. Ini apakah nanti Dewan Masjid Indonesia ada yang namanya pelatihan dari atas nama DMI untuk para takmir kira-kira? Oh jelas, itu dulu. Tapi sekarang Dewan Masjid yang sudah bekerja rapih dari tingkat kota, pengurus tingkat kota namanya pimpinan daerah. Kemudian tingkat cabang, kecamatan itu namanya pimpinan cabang. Yang tingkat yang paling bawah pimpinan ranting. Mereka sudah bersosialisasi dari semua masjid, semua pengurusnya, apakah pengurusnya, merebotnya, ya, itu semuanya punya data pribadi, data lembaga. Artinya apa? Semuanya sekarang tinggal tanya masjid siapa ketuanya, tinggal pencet, kita klik, semuanya sudah luar biasa. Itu berkat kerjasama itu yang disebut adalah idarahnya masjid. Ya. Kalau imarahnya takmirnya luar biasa. Kita punya khatib begitu banyak. Kalau satu masjid pun butuh khatib, telepon ke Dewan Masjid, pasti diberikan khatib yang terbaik. Sahabat Kang Musli semua, kalau butuh khatib tinggal telepon Dewan Masjid ke tingkat kota atau ke tingkat kecamatan ya. Sudah siap. Tingkat cabang ini sangat luar biasa. Terus begini Pak Kiai, kalau bicara pengurus, itu juga nanti kan pengurus harus mampu menyediakan, nanti ada remajanya, ada muslimatnya, ada pelatihannya, segala macamnya. Ini ketika DMI yang turun tangan, apakah memang DMI juga ikut membantu sedikit pembiayaan, atau memang masjid itu sendiri yang sudah mengelola pembiayaannya? Itu ada program dari Dewan Masjid ya. Nanti itu biasanya acara seperti itu Dewan Masjid yang memberikan tempat untuk melaksanakan atau mengadakan pembinaan remajanya itu dari DMI. Ada insya Allah. Karena apa? Mereka agar yang tergabung di dalam itu masjid tetap ada remajanya, ada pengajiannya, ada pemudanya, dan juga ada kaum ibu majlis taklim ibu masjid. Sekarang ada Majelis Taklim Ibu Masjid. Bukan majelis taklim ya, masjid yang terdiri dari wanita ya. Itu dan juga biasa. Begini lanjutnya Pak Kiai, ini kan kita dengar DMI itu punya kerjasama yang sangat kuat dengan Pemprov DKI, bahwasanya DMI itu mendata marbot dan marbotnya dapat jatah untuk umroh. Apa benar itu Pak Kiai? Ya betul.
100% betul itu Pak. 100% betul. Ya, jadi karena tahun ini situasinya sedang belum boleh untuk melaksanakan ibadah umroh, maka pemerintah DKI mengistirahatkan sementara menunggu daripada pemerintah yang sudah membolehkan umrohnya. Karena semuanya adalah itu penghargaan pemerintah DKI kepada marbot-marbot yang tidak mampu untuk umroh. Tidak mampu Untuk umroh. Padahal ini bocoran, Kang Musli saja. Umrohnya lewat marbot. Ini bocoran saja, Kang Musli Muhibbin. Saya umroh itu lewat marbot, tanda tangan beliau. Jadi subhanallah. Tapi kembali, tadi ada kalimat, sekarang moto DMI sangat hebat. Dimakmurkan dan memakmurkan. Itu apa maksudnya? Memakmurkan masjid itu berarti seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Al-Quran, sudah paham semua. Artinya ketika kita jamaah berada di dalam masjid, ya, kemudian dalam masjid ini dari pengajiannya ada, remajanya ada, kemudian kaum ibunya ada, pemudanya ada, ya, halamannya ada untuk nongkrong anak muda sudah tersedia. Kemudian sekitarnya ada warung, ya, Ekonomi jalan. Itulah salah satu, misalkan malam minggu biasa ngayap di kopi, nongkrong di masjid, baca rawi, baca berjanji. Setelah itu di depan masjid itu sudah tersedia warung kopi masjid, ya, warung 5 waktu. Kayak zaman Ahlus Sufah, zaman Nabi gitu ya. Nah, begitulah. Baik, mantap Pak Kiai. Terakhir? Belum terakhir. Oh, belum terakhir. Ternyata Pak Kiai ini sangat agresif dan saya sangat suka. Begini Pak Kiai, ketika para peminat yang masuk ke masjid, Ya. sekarang dengan adanya bantuan-bantuan dari dana insentif apa intensif sih ya? Insentif dari pemerintah. Ini banyak sekali orang yang seakan-akan ingin menjadi pengurus. Yang dulunya pengurus itu nggak ada apa-apa, tapi sekarang ada bantuan jadi ada apa-apa. Ini banyak sekali yang ingin untuk maju jadi pengurus. Kira-kira antisipasi Ketua Jakarta Barat bagaimana kira-kira? Kalau mengenai minat jadi pengurus itu kita serahkan kepada masjid masing-masing. Tapi kalau pengurus masjid itu sudah kondusif di dalam masjid itu sendiri, sudah dipilih ketuanya, sudah dipilih marabotnya, nah silakan saja hubungan dengan Dewan Masjid. Nanti Dewan Masjid akan diberikan SK, meng-SK-kan pengurusan masjid agar pengurusan masjid ini tidak sembarangan, betul-betul terdata rapi sampai dengan ke tingkat provinsi. Nah, oleh karenanya semua pengurus masjid sekarang yang ingin mendapatkan bantuan operasional tempat ibadah itu harus terregistrasi dengan baik. Iya, betul-betul KTP-nya orang DKI gitu kan. Imamnya, marabotnya bukan saja sekedar bukan sekedar cleaning service. Bukan sekedar ngepel. Ya, tapi saya pernah dengar pidatonya Raja Salman begini. Gimana? Ana khadimul haramaini. Apa itu artinya Pak Kiai? Saya ini pelayan 2 kota suci. Termasuk marbot itu melayani umat. Melayani umat yang terpenting itu syiar di dalam masjid, syiar di lingkungan masjid, sehingga orang-orang sekitarnya itu demen dengan masjid, dengan senang ibadah, apalagi sholatnya berjamaah, subuhnya tambah banyak, alhamdulillah. Terus begini Pak Kiai, kita bicara teknis, idealnya SK yang turun dari DMI untuk jadi pengurus masjid itu idealnya 3 atau 5 tahun, atau memang DMI sudah punya ketentuan sendiri, SK turun tapi dengan ketentuan sekian tahun gitu Pak? Ketentuan jadi berapa tahun itu kalau DMI adalah tidak ada sebetulnya ya. Tapi tetapi begini, tidak ada, tergantung sekarang kita pengen 5 tahun, tapi di dalam intern DKM itu sendiri dia menghendaki 3 tahun tidak apa-apa, yang penting laporan di SK-kan. Secara teknis itu DMI tidak mencampuri urusan pemilihan siapakah ketuanya, tapi ketika ketua itu masjid itu akan terpilih dilaporkan ke DMI. Tugasnya hanya meng-SK-kan. Ya, meng-SK-kan. Kalau terjadi sesuatu boleh minta saran dengan DMI. DMI akan berikan musyawarah di sana. Wasyawirhum fil amr. Masya Allah, musyawarah dalam segala urusan. Terus begini Pak Kiai, yang kita dengar memang DMI ini program unggulannya akan banyak. Yang pertama mengumrohkan marbot, mengumrohkan imam. Terus sekarang ada dana insentif. Insentif sih? Insentif. Pak Sekum udah dapat belum?
Alhamdulillah. Belum, sekumnya belum Pak, belum dikasih. Kasihan sekali sekum yang ini Pak. Bercanda dulu, ini serius banget soalnya. Ya kembali Pak. Program unggulan tadi umroh marbot, umroh imam, terus infonya akan ada umroh ketua Majelis Taklim Muslimat. Kan gitu. Lah program unggulan selanjutnya apa Pak Kiai kira-kira itu? Sementara ini kan memang ada umroh Majelis Taklim adalah lembaga yang sudah tertata dengan baik, sudah ada izin operasionalnya. Sebagai ungkapan terima kasih pemerintah bagi yang belum mampu, ya di Majelis Taklim itu sendiri, apakah dia ustazahnya kah, gurunya kah, ya atau anggotanya yang sudah tertata dengan baik, sudah termanage dengan baik, sudah programnya jelas, maka bisa diusulkan untuk ikut umroh. Nah di sana ada seleksi. Seleksinya dengan itu tidak memberatkan. Kalau seleksinya itu bisa diterima, nah bisalah berangkat itu gurunya. Alhamdulillah. Itu kemudian program unggulan. Ini program unggulan luar biasa sesungguhnya. Nah, terus begini Pak Kiai, yang kita dengar bahwasanya kepengurusan Dewan Masjid Indonesia Jakarta Barat ini habis dilantik. Habis nanti Pak Kiai ya? Bulan apa kemarin pelantikannya? Alhamdulillah tanggal 27 Agustus ya. 27 Agustus. Sekarang bulan September, berarti baru 2 bulan ya? 2 bulan. Berarti masih baru-barunya. Kira-kira nih ke depan, harapan Bapak Kiai selaku Ketua Dewan Masjid Jakarta Barat ke depan, ini kira-kira apa pembenahan atau apa yang kudu dibenahi supaya lebih rapi administratifnya kira-kira Pak Kiai? Sebetulnya saya itu terpilih pada 25 Desember ya. 25 Desember 2019. 2019. Berarti pelantikannya 7 bulan ya? Karena 8 bulan. Karena tanggal 23 Maret itu akan pelantikan, kemudian saya matur ke Pak Wali Kota. Iya. Mohon Pak Wali ya. Matur ke Pak Wali Kota karena sudah terjadi COVID-19. Covid saudara. Nah, jadi kata Pak Wali sebaiknya ditunda aja Ustadz. Nah, saya ikuti dah. Begitu sama dengan teman-teman audiensi. Alhamdulillah ini hadir juga Pak Sekretaris 1, ada Pak Sekretaris 2. Akhirnya Al-Ustadz Abdul Razak SAG. SKG. Iya. Guru saya Pak itu. Guru organisasi. Kebetulan akhirnya diwujudkan lah ya, sehingga kita juga bersinergi, ikut tim Covid juga, ikut membantu. Mohon maaf, di dalam COVID-19 terjadi, Dewan Masjid sudah menyemprot masjid-masjid itu seluruhnya di masjid. Seluruh masjid bahkan yang terdata ya. Yang terdata, sekalipun tidak terdata, insya Allah pesertanya banyak. Karena sudah dikasih pencuci karpet, pewangi karpet, kebersihan, sabun dan lain sebagainya. Bahkan jeligen. Jeligennya itu luar biasa. Muslim Channel dapat, tapi bukan atas nama Kang Muslim, atas nama baru kemarin saya dengan alhamdulillah diberikan oleh Pak JK Ketua Umum memberikan penyemprotan mandiri. Penyemprotan mandiri. Dari penyemprotan mandiri itu setiap masjid diberikan alat semprotnya untuk disemprot oleh masing-masing masjid sendiri. Berkali-kali silakan ini penyemprotan mandiri. Obatnya pertama dikasih, selanjutnya belilah sendiri. Jadi intinya DMI itu bukan penanaman, memberikan modal awal, baik siligennya, disinfektannya, tapi karena memang masih berlanjut, otomatis suruh berdikari gitu ya. Berarti memang DMI ini di samping memberikan fisik, memberikan ilmu lah, agar pengurus takmir itu tidak selamanya menggantungkan seperti itu. Betul. Baik. Ini sangat luar biasa sekali saudara, sahabat Kang Musli Channel. Jadi kepengurusan yang baru ini, tapi kan memang terkendala COVID. Tapi dalam suasana terkendala COVID, walaupun belum ada SK, ini kerja sudah terus-menerus. Bahkan kerjanya itu overload. Karena Pak Ketua ini dan Pak Sekretaris ini terus muter ban mobilnya. Artinya rapat dengan Pak Yusuf Kala, rapat dengan tingkat DKI Jakarta, Pak Kiai Haji siapa Pak? Makmun Al-Ayyubi. Makmun Al-Ayyubi. Sorry Pak, jadi nyong ya perlu karo iki apa. Makmun. Ya baik. Terakhir Pak Kiai, perlu saya tambahkan lagi. Belum tambahin Pak, monggo. Artinya biar kita jelas, itu bantuan-bantuan dari DMI pusat ya melalui ketua umumnya itu luar biasa, mengapresiasi bahwa terjadi COVID ini luar biasa. Dari surat himbauan, dari pencegahan, bahkan berani pasang badan ketika
Artinya apa? Sedang terjadi wabah yang amat dahsyat itu, ke masjid-masjid bukan sholatnya yang dilarang, bukan ibadah yang dilarang, tetapi kumpulan orang banyak itulah yang belum boleh, ya kan? Akhirnya pengurus masjid dengan pengalamannya memberikan penyuluhan, memberikan himbauan, dan memberikan penanganan COVID seperti dari kesehatannya, dari fisiknya, dari rohaninya, dan lain sebagainya. Intinya Dewan Masjid itu sangat memperhatikan juga kesehatan masyarakat, kesehatan jamaah, walaupun animonya memang kuat untuk jamaah, tapi ditahan dulu, bukan berarti nggak boleh, tapi supaya penyakitnya nyinggir dulu, seperti itu ya. Begitulah. Itu betapa perhatiannya Dewan Masjid Indonesia. Baik, kedepannya saya berharap, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini cepat berlalu. Amin ya Allah. Kemudian Dewan Masjid bertugas membina masjid-masjid ini dari imarah riayahnya, tidak lain adalah untuk mentakmirkan syiar Islam melalui masjid. Amin. Kemudian daripada jamaahnya tertanam akidah-akidah yang kuat, ustadz-ustadznya kita jaga dengan baik. Masya Allah. Ini jaga maksudnya jaga dari penusukan apa? Jaga supaya kantongnya tetap ada isinya, Pak. Kan sudah terjaga. Artinya masjid-masjid itu kan imam juga ustadz juga. Ustadznya diperhatikan juga kan? Iya, maksudnya itu tadi dijaga soalnya. Jaga Supaya nggak ditusuk jaga supaya kantong dompet tetap isi, Pak, itu. Semuanya. Semuanya kita jaga. Luar biasa sekali. Ada karena begini, al ulama warasatul anbiya. Kita jaga ulama kita karena di lingkungan itulah kita yang punya panutan kita semuanya ya. Dari mulai masjid yang paling kecil pun sampai dengan masjid yang paling besar, kita jaga rame-rame syiarnya ukhuwah Islam yang terpenting. Begitu ya. Kira-kira yel-yelnya apa Pak ini, Pak? Yel-yel kita ini untuk masjid makmur, Indonesia makmur apa bagaimana kira-kira ini, Pak? Begitulah. Iya. Dimakmurkan dan memakmurkan masjid. Mudah-mudahan tetap jaya. Subhanallah. Sahabat semua, sahabat Muslim Channel, ini wawancara eksklusif kami dengan Ketua Masjid Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat. Tadi ada pemaparan idaroh, imaroh dan riayah, tapi intinya adalah yuk bersama kita syiarkan rumah Allah, kita makmurkan rumah Allah. Orang yang mau syiarkan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, akan dimakmurkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Waktunya Pak Sekretaris. Pak Sekretaris ini luar biasa. Jenggotnya maksudnya. Ibu Bendara, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini nanti akan membawa berkah bagi para muhibbin muhibbat Muslim Channel dan seluruh dewan masjid yang ada di Indonesia. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.